dibuat sebanyak 3 kali, karena itu adalah bilangan ganjil atau witir. Semua ini berdasarkan arahan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, selamat datang kembali di channel kami. Tetap stay di channel kami. Oke sahabat-sahabat, sesuai dengan tulis dan judul yang ada di video kali ini, kita akan bahas tentang biografi pengarang dari Ratib Al-Haddad, sejarah kenapa dibuat Ratib Al-Haddad, dan fadilah yang ada di dalam Ratib Al-Haddad. Oke sahabat-sahabat, seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan kita, melanjutkan kegiatan kita, mari kita terlebih dahulu mengawali dengan bacaan-bacaan sholawat sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah alamin. Nah sahabat, sebelum kita mulai lebih dalam tentang sejarah dan fadilah serta biografi dari pengarang Ratib Al-Haddad, jadi begini sahabat, saya akan bercerita sedikit, atau kita bisa katakan ini sebagai latar belakang kenapa saya membuat konten sejarah, kenapa saya membuat konten fadilah dan biografi, sedangkan di konten saya belum ada bacaan dari Ratib Al-Haddad. Jadi sebenarnya saya itu pertamanya itu mau bikin bacaan Ratib Al-Haddad terlebih dahulu, tetapi saya teringat dengan pengalaman saya ketika pertama memulai daripada mengikuti majelis Ratib Al-Haddad. Pertama mengamalkan Ratib Al-Haddad ini dulu, ini sebagai referensi sahabat-sahabat, sebagai latar belakang kalau saya buat konten seperti ini dan mengapa saya konsep konten seperti ini. Dan insya Allah untuk next time saya akan buat konten membaca atau saat mengamalkan Ratib Al-Haddad, dan insya Allah nanti untuk teksnya saya lampirkan di deskripsi untuk sahabat-sahabat bisa mendownloadnya dan membacanya. Jadi gini sahabat, latar belakang kenapa saya bikin pertama, yaitu ketika dulu saya baru mengamalkan Ratib Al-Haddad dan mengikuti majelis Ratib Al-Haddad, itu ada orang yang bertanya seperti ini sahabat, mengapa kok kamu mengamalkan Ratib Al-Haddad? Memangnya kamu tahu apa fadilah dari Ratib Al-Haddad? Dan mengapa kamu kok harus mengikuti majelis Ratib Al-Haddad? Kenapa? Kan banyak, ada istighosah, ada yasinan,
dan sebagainya sahabat. Nah di situ saya tergerak untuk benar-benar mengetahui secara detail daripada sejarah ataupun fadilah dari Ratib Al-Haddad ini. Karena di sini saya merasa ini berarti saya ditantang, kenapa saya mengamalkan sebuah amalan tapi saya tidak tahu apa sebenarnya yang saya amalkan. Tapi memang sahabat, ini saya pertama mengamalkan itu sekitar kelas 1 SMA dulu. Itu pertama kali saya mengikuti majelis Ratib Al-Haddad, dan itu pun saya ikut karena memang saya diajak. Jadi saya benar-benar di situ nggak tahu, tapi di sisi lain ada orang yang mau masuk dan istilahnya mengkorek-korek apa itu Ratib Al-Haddad dan kenapa kamu memilih majelis Ratib Al-Haddad, seperti itu. Dan ketika itu saya yang namanya baru tadi, saya tidak bisa menjawab secara detail ataupun ya saya jujur saja di situ saya memang hanya ikut-ikutan. Dan memang di beberapa kali saya ikut Ratib Al-Haddad, di situ baru terasa manfaatnya sahabat-sahabat, baru terasa ketenangan yang ada karena bacaan-bacaan wirid dari Ratib Al-Haddad dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa saya buat konten seperti ini? Jadi seperti ini, saya analogikan. Ini berkaitan dengan latar belakang yang pertama tadi. Jadi yang kedua ini saya analogikan seperti ini. Ketika saya mau memakan buah anggur lah katakanlah. Nah di situ saya tidak tahu apa rasa buah anggur ini dan kenapa saya makan buah anggur ini dan apa manfaat setelah saya makan buah anggur ini. Nah di situ saya berpikir, saya tergerak. Oh oke. Sebelum saya membuat konten membaca Ratib Al-Haddad, di sini saya mau mengulas terlebih dahulu. Nanti manfaat apa kita bisa mengamalkan Ratib Al-Haddad, terus bagaimana sih rasanya ketika kita mengamalkan Ratib Al-Haddad, apa fadilah dari Ratib Al-Haddad dan sebagainya. Dan yang terakhir ini sebuah seperti ya pengalaman juga di sebuah majelis ini sahabat. Jadi pusat daripada saya mencari tahu, pusat daripada saya mengkorek-korek sejarah fadilah dari Ratib Al-Haddad ini ketika saya berada di majelis Ar-Ridwan Tuban. Di situ ketika itu Qadimul Majelis Al-Habib Husain bin Hasim bin Agil menjelaskan dengan detailnya apa aja fadilah dari Ratib Al-Haddad dan sebagainya. Nah di situ klimaksnya saya mengetahui, dan kalaupun saya ditanya lagi orang yang tadi bertanya kepada saya, disinilah saya bisa menjawab apa sebenarnya Ratib Al-Haddad itu dan mengapa ini diciptakan, bagaimana sejarahnya. Nah seperti itu sahabat. Jadi memang saya sengaja membuat konten saya konsep seperti ini. Saya buat dulu apa sejarah, apa fadilah, dan siapa penghalang dari Ratib Al-Haddad ini, agar semua sahabat-sahabat mengerti sebelum sahabat-sahabat mengamalkan Ratib Al-Haddad. Dan nanti saya akan menjelaskannya melalui PowerPoint sahabat, karena ya lumayan banyak, biar lebih detail juga. Dan perlu digarisbawahi sahabat, ini fadilah yang saya ulas ini bukan fadilah secara spesifik. Maksud dari spesifik adalah bukan satu-satu. Jadi ini keseluruhan wirid dalam Ratib Al-Haddad. Kenapa? Karena di Ratib Al-Haddad memang ada Al-Fatihah, ada Alif Lam Mim, Al-Baqarah, ada Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Nah di situ kan kalau kita bahas secara spesifiknya, secara detailnya satu persatu sahabat, pasti di situ kan punya fadilah tersendiri dan pahala-pahala tersendiri. Nah di sini saya ulasnya itu secara keseluruhan, secara terikat lah dalam satu ikatan ratib ini.
nanti saya ulas sesuai sumber dan sesuai para ulama-ulama yang berpendapat sahabat. Oke sahabat, langsung saja kita mulai materinya. Nanti saya mulai menggunakan PPT, dan insya Allah ini saya cantumkan link PowerPoint-nya itu di bawah deskripsi ini. Nanti sahabat-sahabat juga bisa download materi ini buat referensi sahabat-sahabat nantinya ketika sahabat-sahabat ketika sudah mengamalkan itu, ketika sahabat-sahabat mengalami pengalaman yang sama seperti saya, sahabat-sahabat bisa menjawabnya. Oke sahabat-sahabat, langsung saja kita cek materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya kita lihat biografi dulu, biografi pengarang dari Ratib Al-Haddad, dan nanti kita lanjutkan dengan mengulas tentang sejarah dan fadilah dari Ratib Al-Haddad ini sahabat-sahabat. Tetap tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel kami dengan like, comment, and subscribe. Dan apabila sahabat-sahabat mau, silahkan meng-share. Oke sahabat, langsung saja. Oke, yang pertama yaitu pengarang, atau di sini biografi dari pengarang Ratib Al-Haddad. Pengarang Ratib Al-Haddad ini bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sejak di masa kecilnya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini memang suka mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat setiap harinya sahabat. Setelah pulang dari rumah gurunya di waktu duha. Karena itulah tidaklah mengherankan sahabat jika Allah SWT memberi kedudukan sebagai wali khutub sejak usia yang masih remaja. Nah, perlu diketahui bahwasanya Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini dulunya menjadi wali khutub ini kurang lebih selama 60 tahun sahabat. Rumah kelahiran beliau ini dilahirkan di Syubair, di salah satu ujung kota Tarim di provinsi Hadramaut, Yaman, pada tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Nah, beliau dibesarkan di kota Tarim, dan di saat beliau berumur 4 tahun, beliau terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua mata beliau tidak dapat melihat. Nah, Tarim ini kalau sekarang ini kita juluki sebagai kota wali itu sahabat. Ada imam besar di sana yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz. Oke, next. Memang semenjak kecil Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Al-Habib Abdullah berkata, "Jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap harinya." Nah, sudah jelas sahabat, beliau ini menuntut ilmu pada ulama-ulama di zamannya. Di antaranya itu guru-guru beliau itu adalah Sayyiduna Al-Khutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Al-Lamah Agil bin Abdurrahman As-Sagaf, Al-Habib Al-Alamah Abdurrahman bin Syekh Aidid, Al-Habib Al-Alamah Syal bin Ahmad Bahsin Al-Hudiyati Ba'alawi. Dan termasuk guru-guru beliau juga adalah Al-Imam Al-Alamah, guru besar kota Makkah Al-Mukarramah, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Sagaf. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau lainnya yang tidak bisa kami sebutkan sahabat. Oke, langsung saja untuk next. Di sini beliau ini memang memiliki banyak sekali murid sahabat. Di antara murid-murid beliau itu yang pertama ada Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Ini adalah putra beliau sendiri. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, Al-Habib Muhammad bin Zaid bin Smith, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar,
Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sagaf, Al-Habib Muhammad Umar bin Toha As-Safi'i As-Sagaf, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Nah, di antara karya tulis Al-Habib Abdul Ahad ini ada Risalah Adab, As-Suluk Al-Murid, Ar-Risalatul Al-Mu'awwalah, An-Nafa'is Al-Ulwiyah, Fi'al Masailis As-Sufiyah, Sabidul Idhikar, Al-Ittaf As-Sa'il, At-Tasbi'atul Fu'ad, Ad-Da'wah At-Tamah, An-Nash'i Ad-Diniyah, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk murid-muridnya sahabat yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, termasuk murid-murid beliau ini yang disusun di antaranya yang sangat terkenal sampai saat ini adalah Rotib Al-Haddad yang beliau susun di malam Lailatul Qadar tahun 1701 Hijriah. Sebenarnya sahabat-sahabat, jika saya mengutip dari Al-Habib Lutfi bin Yahya, ini bukan beliau yang menamakan Rotib Al-Haddad ini, tapi murid beliau. Kenapa? Karena ya memang dulu beliau ini, maksudnya nanti ke sejarah sahabat, tapi ini saya berikan sedikit cuplikan bahwasanya ini memang beliau dulu hanya memberikan bacaannya, tapi tidak menamakan bahwa ini Rotib Al-Haddad. Kenapa dinamakan Rotib Al-Haddad? Karena ya memang nama beliau pengarangnya Abdullah Al-Haddad. Beliau wafat hari Senin malam Selasa tanggal 7 Zulqa'dah di tahun 1132 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Jambal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Nah, di sini terbukti bahwa beliau memang balik kutub selama 60 tahun sahabat. Selanjutnya karomah beliau. Karomah Al-Imam Alamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini kalau kita ulas tidak akan berakhir ya, karena memang banyak sekali karomah-karomah yang didapatkan oleh beliau. Ini saya bacakan beberapa saja, yaitu ketika seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah berkata, pada suatu kali aku terlilit hutang yang banyak dan aku tidak dapat melunasinya karena aku tidak mempunyai uang. Ketika aku menyampaikannya keluhanku kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, maka beliau berkata, semoga esok pagi semua hutangmu dapat terlunasi. Ternyata keesokan paginya ada seorang lelaki memberiku 10 potong pakaian. Setelah aku menerimanya, kemudian aku pun menjualnya, maka aku mendapat keuntungan yang lebih besar dari jumlah hutangku. Semua itu adalah berkah karomah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Subhanallah, ini juga atas izin Allah ya sahabat. Yang kedua ada lagi salah satu sahabat Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, salah seorang yang sangat cinta kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, aku pernah dirampok sampai semua hartaku habis. Maka aku pun mendatangi Al-Habib Abdullah untuk meminta tolong dan meminta doa. Ketika aku akan pamitan, maka ia berkata kepadaku, semoga engkau mendapatkan yang lebih bagus daripada hartamu yang dirampok. Nah, tetapi bacalah setiap paginya, ya Rozak. Ini termasuk Asmaul Husna ya sahabat, ya Rozak, sebanyak 380 kali, dan doa sebagai berikut sebanyak 4 kali. Doanya seperti ini ya sahabat. Allahumma aghni bi khalalika an qaramika wa bi ta'atika an masyiatika wa bi fadlika aman syibab. Itu beberapa karomah beliau. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, lelaki itu kembali dalam keadaan yang lebih baik sahabat, karena hidupnya lebih baik dan hutang-hutangnya sudah terlunasi. Ia termasuk seorang yang soleh, bertakwa dan wara'. Ia banyak mengajarkan amal-amal kebajikan, terutama sedekah. Ia sangat yakin kepada Al-Habib Abdullah dan kepada orang-orang yang soleh. Ia wafat di kota Syiban pada tahun 40. Semoga Allah SWT merahmatnya ya sahabat. Untuk selanjutnya, pada bulan Ramadan, rotib ini dibaca sebelum sholat isya untuk mengisi kesempitan waktu menunaikan sholat tarawih.
Ini adalah waktu yang telah ditentukan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk daerah-daerah yang mengamalkan rotib ini. Biidznillah, dengan izin Allah, daerah-daerah yang mengamalkan rotib ini selamat dan tidak terpengaruh dari kesesatan tersebut. Kesesatan di sini ini diartikan bahwa di sini pada zaman beliau ini ada Syiah yang baru masuk di desa-desa beliau, di negara beliau. Setelah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berangkat tunaikan ibadah haji, rotib Al-Haddad mulai dibaca di Mekah dan di Madinah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi berkata, barang siapa yang membaca rotib Al-Haddad dengan penuh keyakinan dan iman, ia akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaannya. Setiap doa dan nama Allah yang disebutkan dalam rotib ini diambil dibuat sebanyak 3 kali, karena itu adalah bilangan ganjil atau witir. Semua ini berdasarkan arahan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri, sahabat. Sekarang kita ulas sejarah dari rotib Al-Haddad. Kita ulas terlebih dahulu rotib sebelum kita masuk ke rotib Al-Haddad. Adapun hakikat dari hijab, wirid, dan rotib adalah sesuatu yang diawalkan dengan tujuan menyembah kepada Allah dan semacamnya. Sedangkan hijab, wirid, dan rotib secara istilah adalah kumpulan zikir, doa, dan tawajuh yang dihimpun untuk zikir, mengingat, meminta perlindungan dari keburukan, meminta kebaikan, mohon terbukanya kemakrifatan, dan hasilnya pengetahuan yang dibarengi dengan fokusnya hati dan pikiran kepada Allah Ta'ala. Ini berdasarkan Syekh Abdullah bin Ahmad Abasyud dan Al-Kinzi Bashkirah Al-Ma'dad bi Syahri Rotib Al-Haddad halaman 45. Rotib Al-Haddad ini diambil namanya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sahabat. Dari beberapa doa dan zikir-zikir yang beliau susun, rotib Al-Haddad inilah yang paling terkenal dan masyhur. Rotib Al-Haddad disusun berdasarkan inspirasi pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadan 1071 Hijriah, sesuai dengan tadi di biografi beliau, ya sahabat. Untuk rotib Al-Haddad ini disusun pada tahun 1071 Hijriah, bermula ketika para pemuka Hadramaut merasa khawatir akan masuknya kelompok Syiah Zaidiyah di wilayah Hadramaut, sahabat. Mereka sangat khawatir akidah daripada para Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diajarkan oleh para salafus saleh ini terganggu. Akidah orang awam ini, karena Syiah ini, para ulama di Hadramaut ini merasa khawatir, dan berdasarkan dari hal itu mereka menghadap kepada Al-Khutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad agar diberi bacaan supaya hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Beliau pun menuliskan wirid yang nantinya dikenal dengan nama Rotibul Haddad ini. Jadi bukan beliau menulis langsung ini dinamakan Rotib Al-Haddad, bukan, sahabatnya. Perlu diketahui itu. Nah, Rotib Al-Haddad ini disusun untuk memenuhi permintaan seorang murid beliau bernama Amir dan keluarga Bani Sya'ad yang tinggal di Shiban, salah satu perkampungan di Hadramaut, Yaman. Tujuannya Amir meminta Habib Abdullah untuk mengarang rotib ini agar diadakan suatu wirid dan zikir di kampungnya, agar mereka dapat mempertahankan dan menyelamatkan diri dari ajaran sesat yang sedang melanda Hadramaut ketika itu. Nah, di sini yang dimaksud ajaran sesat ya Syiah tadi, sahabat. Pertama-tama rotib ini hanya dibaca di kampung Amir sendiri, sahabat, yaitu di kota Shiban, setelah mendapat izin dan ijazah dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri. Nah, selepas itu rotib ini pun dibaca di Masjid Al-Hawi milik beliau yang berada di kota Tarim. Biasanya rotib ini dibaca secara bersama setelah sholat Isya. Semenjak itu bacaan rotib Al-Haddad ini banyak dibaca di berbagai tempat di berbagai belahan dunia, hingga sampai saat ini rotib Al-Haddad ini sangat dianjurkan dibaca secara bersama-sama dalam majelis zikir. Dan alhamdulillahnya, sahabat, di majelis zikir di Indonesia ini banyak sekali yang mengamalkan ijazah dari rotib Al-Haddad ini, yang tentunya pengijazahannya sampai sanadnya kepada Imam
Abdullah Al-Haddad. Dan alhamdulillah saya sendiri diijazahi oleh Al-Habib Husain bin Hashim bin Dahabagil ketika menghadiri majelis Ridwan di Tuban. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fadilah dari Ratib Al-Haddad. Beberapa fadilah dari Ratib Al-Haddad ini diantaranya penjelasan yang dikutip dari para ulama yang mensyarahi Ratib ini dari penyusun Ratib, dari penyusun Ratib sendiri, yaitu Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, bahwa yang rajin membaca Ratib ini maka Allah akan menjaga negaranya dari berbagai cobaan dan siksaan. Faedah lainnya itu sahabat, bertambahnya kekayaan, barokah dan kebaikan di rumahnya sahabat. Dan saya pernah mendapatkan ilmu juga fadilahnya ini dari Al-Habib Husain juga ini. Ketika kita membaca ini, ketika kita di desa maka desa kita akan dilindungi. Jika kita membaca ini di rumah maka 16 dari rumah-rumah yang ada di lingkungan kita ini juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah lainnya ini bisa bertambah kekayaan, barokah dan kebaikan di rumahnya. Orang yang rajin baca Ratibul Haddad setiap hari maka tidak akan bahaya baginya racun, hewan buas, reptil dan hewan-hewan lainnya. Nah, ini maksudnya juga bisa kalau kita bisa rutin mengamalkan Ratibul Haddad ini setiap habis isya ataupun habis maghrib, insya Allah santet, bala ataupun apapun itu akan disingkirkan oleh Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat. Faedah yang lain dari membaca Ratib ini bahwa akan hasil baginya husnul khatimah, dan Allah akan memberikan pertolongan baginya untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Ini sesuai Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Mali Abar Al-Imdad bi Syahri Ratib Al-Haddad di halaman 56. Patut dipahami sahabat bagi para pembaca Ratibul Haddad bahwa faedah-faedah di atas ini tentunya sekiranya tanpa memalingkan niat utama, yaitu membaca Ratib Al-Haddad yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diniatkan untuk itu sahabat. Istilahnya itu fadilah itu kita buat sebagai hadiah saja, tapi tetap yang pertama harus kita niatkan ini adalah lillah, ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat mengamalkannya sahabat. Kita dapat mengamalkan Ratibul Haddad ini dengan istiqomah serta mendapatkan keberkahan dari penyusun Ratibul Haddad, yaitu Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu sahabat ulasan sekilas sedikit dari saya ini dari berbagai sumber, dari beberapa ulama, beberapa hambaib yang pernah saya ikuti majelisnya, dan dari sumber-sumber penulis di Nahdlatul Ulama juga sahabat. Sekian beberapa ulasan tentang Ratibul Haddad ya sahabat yang dapat kami sampaikan, dan perlu digarisbawahi bahwa ini hanya beberapa sumber yang bisa kami temukan, dan tentu masih banyak fadilah dari Ratibul Haddad ini. Untuk selanjutnya insya Allah kami akan membuat video atau konten pembacaan atau amalan langsung dari Ratibul Haddad sahabat. Untuk itu ikuti terus channel kami, dukung dengan like, comment, share, dan subscribe sahabat. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, yang belum subscribe bantu dengan subscribe sahabat. Saya akhiri. Mari kita baca Fatihah terlebih dahulu. Lillahi ta'ala wa syafatin Nabi Muhammad wa ila hadiniyah ala kulli niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, jika ada kesalahan dalam ucapan kami, dalam perlakuan kami ataupun apapun itu sahabat, kami menerima komentar-komentar yang membangun untuk dapat bermuhasabah, untuk memperbaiki diri sahabat. Sekian
yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.